Media realia merupakan semua media nyata di dalam ruang kelas, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan observasi pada lingkungannya. Ini menggunakan objek nyata suatu benda seperti mata uang, tumbuhan, hewan, bebatuan, air, tanah, benda-benda, dan lainnya. Jadi, media berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media untuk menyampaikan pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor. Karakteristik media berbasis komputer menurut Slamet Suyanto. Yang pertama, disusun secara sistemik dan terstruktur, serta perlu dipertimbangkan peta konsepnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jelas dan menarik. Yang ketiga, mudah dipahami dengan penggunaan yang jelas dan pola logika yang konkret menjadikan media ini untuk mudah dipahami. Keempat, mudah diperbaiki. Media ini lebih mudah untuk direvisi daripada media cetak, yang mana media tersebut harus dicetak ulang. Selanjutnya, macam-macam media berbasis komputer. Yang pertama, PowerPoint. Dengan menggunakan media komputer itu seperti rekayasa komputer. Yang kedua, VC, VCD atau DVD, bersifat interaktif, juga multimedia. Yang ketiga, video pembelajaran, di mana rekaman hasil aktivitas pembelajaran siswa sebagai visualisasi untuk membuat siswa lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Internet seperti email, chatting, and learning. Saya di sini akan menjelaskan media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang jenisnya sederhana dan mudah ditemui di beberapa tempat. Berikut macam-macam media pembelajaran sederhana. Yang pertama, gambar. Yang dimaksud di sini termasuk foto, lukisan atau gambar dan sketsa. Jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kedua, gambar jadi. Dapat diambil dari majalah, brosur. Yang ketiga, gambar garis atau sketsa, yaitu adanya objek, aksi atau situasi yang ingin dilukiskan. Dengan gambar garis, siswa akan memahami pembelajaran melalui sketsa gambar. Yang keempat, gambar diam, yaitu media visual yang berupa gambar dihasilkan melalui proses fotografi, misal foto. Yang kelima, fotografi, diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang keenam, peta dan global, yaitu berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, dataran, sungai-sungai, gunung, dan tempat-tempat, serta arah dan jarak. Yang ketujuh, grafik, yaitu penggambaran data berangka bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik menerangkan perkembangan.
Yang kedelapan, papan tulis, yaitu media yang dipakai untuk penyajian tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol. Karakteristik media sederhana. Sederhana, memiliki bentuk yang nyata, memadukan materi dengan gambar, penuh dengan penekanan, identik dengan warna-warna, dan menampilkan garis dan titik. Media grafis yaitu media visual yang menyajikan fakta-fakta menarik melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, simbol, maupun gambar-gambar. Fungsi dari media grafis yaitu untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pembelajaran, dan untuk memudahkan penyampaian pesan dari materi pembelajaran. Nah, apa aja sih karakteristik dari media grafis? Yang pertama, bersifat konkret, lalu mengatasi ruang dan waktu, memperjelas permasalahan, kemudian murah dan mudah, dapat meringkas materi, menggunakan simbol-simbol dan terkadang abstrak. Nah, apa aja sih kelebihan dari media grafis? Yang pertama, itu mempercepat pemahaman. Jadi kalau kita pakai media grafis, siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang disajikan. Kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan murah. Nah, kalau tadi kelebihan, sekarang kekurangannya nih. Yang pertama yaitu dibutuhkan kreatif dan terampil dalam pembuatannya. Lalu yang kedua, penyampaian pesan hanya berupa bentuk gambar visualisasi. Ragam media grafis atau macam-macamnya ada grafik, diagram, bagan, gambar, dan poster. Yang pertama, diagram. Diagram yaitu sebuah gambar sederhana yang menunjukkan hubungan timbal balik dari data atau materi. Kemudian yang kedua yaitu grafik. Grafik yaitu grafis yang menggunakan titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, poster. Poster yaitu kombinasi visualisasi yang kuat untuk menarik perhatian yang biasanya berisikan kalimat persuasif. Kemudian yang keempat, gambar. Gambar yaitu media grafis yang menggambarkan materi secara umum sesuai dengan bentuk aslinya. Dan yang terakhir yaitu bagan. Bagan adalah media yang berisi keterangan, daftar, struktur organisasi, dan lain-lain.